Shalom saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, salam damai sejahtera bagi kita semua. Mari sejenak kita mau mendengarkan renungan firman Tuhan yang saya ambil judul pada malam hari ini, Rahasia Menang Atas Pencobaan. Sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan dan kita mau merenungkan dan kita mau melakukan firman Tuhan, kita mau berdoa sama-sama. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Bapa atas segala penyertaan Tuhan kepada kami hingga pada malam hari ini. Urapi hamba-Mu Tuhan yang tidak ada apa-apanya, biarlah firman Tuhan yang kami perdengarkan boleh memberikan kami kekuatan, rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin, amin, amin. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, rahasia menang atas pencobaan. Ya, saya kutip di Yakobus 1 ayat yang ke-12. Ya, kita mau baca demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, kata pencobaan dalam terjemahan bahasa Yunani adalah peirasmos, ya, di mana kata ini menunjuk, ya, pencobaan ini berarti adalah penganiayaan, ya, dan kesulitan Bapak Ibu Saudara yang datangnya dari luar diri kita, yaitu dari dunia ataupun dari iblis, Saudara. Ya, di dalam dunia ini tentu pencobaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, orang-orang percaya, ya. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, ya, itu menjadi kerinduan Bapa supaya kita menjadi pemenang, saudara, atas setiap pencobaan yang kita alami. Ya, bagaimana juga Yesus menang atas pencobaan yang Yesus alami. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, pencobaan tidak kenal status, saudara. Ya, baik saudara itu orang baik, ya, orang kaya ataupun orang miskin. Ya, jadi kata pencobaan itu tidak mengenal atau tidak kebal terhadap siapapun, ya, termasuk hamba Tuhan. Ya, semua manusia yang hidup di dunia ini tidak ada yang kebal dari yang namanya kata pencobaan. Ya, seperti Rasul Yakobus juga memberikan satu gambaran status, ya, memberikan gambaran status yang sama, ya, di mata Tuhan sama rendahnya dan sama fanahnya. Diibaratkan bagikan tumbuh-tumbuhan, bagikan pohon, atau apapun itu yang ada masanya akan segera layu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya, bagaimana cara kita bisa menang atas pencobaan yang datang dengan izin Tuhan atas hidup kita? Itulah Bapak Ibu yang perlu kita ketahui, ya, rahasia agar kita menang dalam pencobaan. Ya, kita mau belajar dari yang pertama. Hadapilah setiap cobaan dengan sukacita. Ya, maksudnya adalah, ya, jika saudara menghadapi sebuah pencobaan, kita perlu menganggapnya atau menyikapinya dengan sikap yang berbeda, Bapak Ibu, ya, yaitu dengan sukacita. Memang kedengaran terlihat aneh, ya, terlihat kedengaran tidak cocok, ya. Kita lagi sedang ada pencobaan, ya, kita sedang ada pergumulan, tetapi kita disuruh sukacita, ya. Memang sulit, ya, memang sulit kita untuk bisa mengalami pencobaan, tetapi harus dengan hati yang sukacita, ya, sangat sukar sekali, ya, bahkan sangat sulit sekali rasanya untuk bisa bahagia atau sukacita, ya, saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, ya. Tetapi justru ketika kita, saudara dan saya, menghadapi dengan sukacita,
hal ini juga merupakan satu kekuatan yang akan membuat kita kuat menghadapi cobaan tersebut, menghadapi masalah dengan sukacita, akan memberi kita energi saudara dan kekuatan khusus sehingga kita melihat masalah bukan lagi sebagai suatu ancaman melainkan sebagai sebuah kesempatan kita untuk berkarya saudara dan untuk berbuat sesuatu ketika kita mengalami pencobaan. Yang kedua, bertahan ketika kita pencobaan datang. Jadi kita bertahan ketika pencobaan datang. Tidak mudah memang saudaraku, menyerah, apalagi menyerah merupakan salah satu tanda bahwa kita memiliki pengharapan. Salah satu kunci sukses orang yang hebat di dunia ini adalah karena mereka bertahan dalam menghadapi kesulitan. Jadi kita diajarkan kita bisa bertahan saudaraku. Siapa yang tahu bahwa ada tangga kesuksesan di dalam hidup saudara dan saya, tinggal selangkah lagi mungkin. Jika berhenti, maka perjuangan selama ini menjadi sia-sia saudara. Oleh karena itu teruslah bertahan dengan satu pengharapan bahwa Tuhan setia, tidak meninggalkan saudara dan saya, dan tidak membiarkan serta meyakinkan diri kita bahwa tidak lama lagi badai pencobaan pasti berlalu. Amin saudara. Dengan mengerti hal ini membuat kita menang saudara dan kuat dalam menghadapi pencobaan. Yang ketiga, hadapi dengan bersyukur Bapak Ibu Saudara. Kenapa kita harus bersyukur dalam menghadapi pencobaan? Karena setiap pencobaan seperti sebuah ujian yang jika kita bisa menghadapinya, maka kita menjadi pemenang saudara. Dan sebagai pemenang ada mahkota yang menanti saudara dan saya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengan mengetahui hal ini, kita seharusnya saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, kita bisa bersyukur karena ada kesempatan yang Allah sediakan untuk memenangkan mahkota yang Allah sediakan bagi saudara dan saya. Pencobaan-pencobaan akan membawa kita kepada kedewasaan saudara. Iman dan kemuliaan jika kita menghadapinya bersama dengan Yesus. Puji namanya Tuhan. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, demikian firman Tuhan, renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah renungan firman Tuhan boleh menguatkan saudara, boleh menjadi rema dalam kehidupan saudara. Kuat menghadapi segala pencobaan. Tetap setia, tetap setia menghadapi pencobaan. Tetap bersukacita, tetap bertahan, tetap bersyukur saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Firman Tuhan katakan ketika kita bisa melewati kita bisa melewati dan kita bisa menang atas pencobaan-pencobaan kita, maka kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan, proses Tuhan yang Tuhan izinkan, Tuhan akan berikan jalan keluar dan Tuhan akan nyatakan mujizatnya bagi saudara dan saya. Tidak mungkin Tuhan akan memberkati saudara kalau kita tidak mengalami yang namanya cobaan. Cobaan adalah salah satu fasilitas atau sarana Tuhan untuk memberkati kita supaya kita tetap teguh, tetap setia, tetap bertahan, tetap bersyukur, tetap bersukacita, karena di dalam proses pencobaan yang kita alami seizin Tuhan, maka Tuhan akan berkarya dalam kehidupan saudara dan saya. Terpujinya namanya Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih juga untuk renungan pada malam hari ini, sehingga kami mendapatkan jawaban
di dalam pencobaan kami, supaya kami bisa menang Tuhan. Kami mau tetap setia, kami mau bertahan, kami mau bersuka cita, dan kami juga mau menyatakan di dalam segala hal, dalam sukacita kami, dan kami izinkan proses Tuhan terjadi dalam kehidupan kami, karena kami percaya ketika kami mampu bertahan, setia, dan bersuka cita, Tuhan berikan mujizat-Nya di dalam kehidupan kami. Tuhan bekerja di dalam kehidupan kami, karena kami percaya Tuhan kami adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang peduli dalam keadaan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.